Berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar, Gang Venus di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, lahan yang dulunya rawa ini tumbuh menjadi kawasan hunian sejak zaman penjajahan Belanda. Kini, jumlah penghuni Gang Venus mencapai 202 kakak dengan 12.000 jiwa. Padatnya permukiman membuat pembangunan tempat tinggal di Gang Venus tak beraturan. Nyaris seluruh rumah di sini adalah bangunan semi permanen dan berdiri tumpang tindih. Akibatnya sejumlah lorong di Gang Venus menjadi gelap, tidak terkena sinar matahari. Begitu gelapnya bahkan saat siang hari, warga perlu menyalakan lampu untuk penerangan jalan. Selain gelap, Gang Venus juga lembab. Warga pun harus menyalakan lampu serta penyejuk udara berupa kipas exhaust selama 24 jam. Saya kemudian ada exhaust juga, Bu, itu nyala terus atau gimana tuh, Bu? Ya kalau exhaust sih kemungkinan non-stop ya. Kalau AC ya nggak tahu juga. Yang semua ditakutin ya itu aja, satu kebakaran. Apalagi kondisinya seperti ya gitulah. Masih nggak permanen. Masih di bawah triplek itu kayu. Terkadang itu yang kita khawatirin ya seperti itu. Tuti masih mengingat peristiwa kebakaran besar yang terjadi tahun 2020 silam. 100 rumah warga terbakar, namun tragedi itu mengubah keadaan di Gang Venus. Selain rumah warga mulai dibangun permanen, lorong-lorong yang sebelumnya tidak disinari matahari kini sudah terang benderang disinari cahaya mentari. Belum nggak ada sih, nggak ada sinar matahari, nggak ada gitu. Gelap banget, lampu juga tiap hari nggak pernah mati, siang malam nyala terus itu kan, kalau misalnya mati juga gelap di sini mah. Itulah pokoknya mah kayak kemarin begitu sebelum kebakaran kayaknya sumpek. Setelah kebakaran alhamdulillah lah terang gitu kan, ada matahari masuk, terus ada hujan juga kan, sekarang mah tahu gitu kan, dulu mah kan nggak pernah tahu hujan juga, tahu tuh banjir aja kan, nggak tahu hujan ke bawah gitu. Cahaya matahari sudah menerangi, namun sanitasi adalah persoalan lain. Sanitasi kerap kali menjadi salah satu problem utama yang muncul ketika tinggal di kawasan permukiman padat penduduk. Warga harus bisa berbagi fasilitas MCK umum seperti ini, khususnya bagi warga yang tidak memiliki fasilitas MCK sendiri di rumahnya. Pemerintah sempat menyatakan pembenahan sanitasi menjadi fokus pembangunan di wilayah Gang Venus. Semua ditata dari mulai jalan sampai sanitasi, bahkan sampai aliran airnya pun kita arahkan ya. Jadi semua itu tertata rapi, dan sekarang alhamdulillah sudah masyarakat itu merasa bahagialah apa yang telah kita laksanakan bersama pemerintah. Kebijakan pembangunan yang telah menjalankan dan memberikan sejumlah perubahan pada kondisi Gang Venus, menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga, bukanlah solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang kerap muncul di permukiman padat penduduk di kawasan perkotaan. Ketegasan pemerintah dibutuhkan dalam penataan kawasan padat penduduk agar tidak menjadi sumber bencana bagi penghuninya. Begitu ada kebakaran, warga mengungsi di tempat pengungsian, tetapi lokasi kebakaran tidak dilakukan penataan secara total, gitu ya. Sehingga masyarakat setelah 2 minggu kembali lagi ke tempat lokasi membangun ulang seperti semula. Sehingga tidak heran lokasi Tambora, Taman Sari, dan beberapa lokasi titik rawan kebakaran selalu terjadi berulang setiap tahun, ya. Lebih lanjut, Nirwono menyebut penataan menyeluruh permukiman padat penduduk kerap mendapat penolakan warga. Selain memerlukan keberanian kepala daerah, langkah edukasi, sosialisasi, dan pendampingan juga menjadi faktor penting agar semua target bisa tercapai. Sufiani Tanjung, Daud Thompson, Jakarta.